Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Tasyasari dari kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang dapat menghasilkan hormon. Ada beberapa hormon yang berperan penting dalam kehamilan, yaitu ada kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar progesteron, kelenjar estrogen, kelenjar prolaktin, dan kelenjar oksitosin. Lalu yang pertama itu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini dapat menghasilkan 3 hormon. Yang pertama yaitu T3, T4, dan sitokinin. Pada kelenjar tiroid ini dapat menghasilkan iodium, di mana iodium ini didapatkan dari makanan dan minuman dari ibu hamil, yang ibu hamil makan yang mengandung iodium. Lalu fungsi dari kelenjar tiroid ini yaitu untuk mengatur laju metabolisme dalam tubuh, mulai dari masuk sampai keluarnya. Lalu yang kedua ini fungsinya sebagai pertumbuhan pada janin, terutama pada saraf. Lalu yang kedua itu ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini merupakan bagian dari kelenjar tiroid. Di mana fungsi dari kelenjar paratiroid ini untuk mengatur kalsium pada darah dan tulang yang akan disampaikan kepada janin melalui plasenta. Jadi, pada saat ibu hamil, kadar kalsium ibu itu harus terpenuhi dengan banyak memakan makanan yang mengandung vitamin D, agar kadar kalsium pada si janin akan terpenuhi. Lalu yang ketiga itu ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini fungsinya untuk mengatur kadar insulin, untuk menghasilkan hormon insulin dan glukosa, di mana fungsinya untuk mengatur kadar glukosa pada darah. Lalu yang keempat itu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini disebut juga sebagai kelenjar suprarenalis karena kelenjar ini menempel pada ginjal. Kelenjar suprarenalis ini disebut juga sebagai anaknya ginjal. Lalu pada kelenjar adrenal ini dapat menghasilkan 3 hormon. Yang pertama itu ada hormon mineral kortikoid, yang kedua ada glukokortikoid, dan ketiga ada hormon androgen. Pada hormon mineral kortikoid ini fungsinya untuk mengatur sistem elektrolit, di mana untuk mengatur tekanan darah tetap normal. Lalu glukokortikoid ini akan meningkat 3 kali lipat pada saat sebelum hamil. Lalu yang ketiga tadi itu ada hormon androgen. Hormon androgen ini fungsinya untuk mengatur untuk pertumbuhan rambut pada genitalia wanita dan ketiak. Lalu yang kelima itu ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini sangat berperan penting pada saat kehamilan. Sebenarnya hormon progesteron ini sudah ada pada saat sebelum kehamilan, yaitu pada saat sistem menstruasi. Hormon progesteron ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu sebagai merelaksasi pada otot polos, yaitu pada saat persalinan, jadi supaya tidak terjadinya kelahiran prematur. Lalu yang kedua itu berfungsi, hormon progesteron ini akan terus meningkat seiring bertambahnya trimester. Jadi pada saat ibu hamil perutnya semakin membesar, jadi otomatis itu perut ibu hamil tersebut akan menekan pada kantung kemih, sehingga pada saat trimester ketiga ibu hamil akan merasa terus ingin kencing. Lalu yang ketiga itu fungsinya pada hormon progesteron itu adalah untuk menghasilkan lendir pada mulut rahim yang berfungsi guna untuk mencegah terjadinya infeksi atau bakteri yang masuk ke dalam genitalia wanita bagian dalam. Lalu yang keenam itu ada hormon estrogen. Fungsi dari hormon estrogen ini adalah untuk mempersiapkan rahim supaya dapat menerima hormon oksitosin. Lalu fungsinya yang kedua yaitu
untuk memproduksi estrogen pada plasenta. Pada hormon estrogen ini akan meningkat 100 kali lipat pada saat akhir kehamilan, yaitu pada menjelang persalinan. Yang ketujuh itu ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini memiliki fungsi untuk menghasilkan air susu ibu. Jadi pada hormon prolaktin ini akan meningkat 50% sebelum kehamilan. Nah, hormon prolaktin ini juga kerjanya akan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi, pada saat sebelum kehamilan, hormon prolaktin ini akan ditekan oleh otak. Lalu yang terakhir itu ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini berperan penting pada saat persalinan karena fungsi dari hormon oksitosin ini merangsang kontraksi pada rahim. Lalu hormon oksitosin ini bisa kita dapat dengan merangsang pada puting susu dan pijat oksitosin. Lalu intinya dari hormon oksitosin ini fungsinya yaitu untuk merangsang payudara agar mengeluarkan ASI atau susu. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.